Ya, saudara, lembaga Eijkman sudah dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang merupakan lembaga dari pemerintah non-kementerian. Lalu apa saja kemudian dampaknya terhadap kinerja kepakaran dari lembaga Eijkman selama ini, juga terhadap pengembangan. Ini yang kita tunggu-tunggu dan ingin diperjelas tentunya adalah mengenai vaksin COVID-19, vaksin merah putih. Nah, kami akan segera bahas dan bertanya langsung kepada para narasumber yang pagi hari ini hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Tri Handoko, dan ada juga Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban, dan anggota Komisi 7 DPR RI, Pak Mulyanto. Semua sudah hadir. Pak Mulyanto, Pak Handoko, Prof. Berry, selamat pagi, selamat tahun baru, salam sehat. Selamat pagi, pagi Mas Bayu, Ya. pagi Prof, pagi Pak Handoko, pagi Pak Mul. Ya, nah ini cukup lengkap nih. Izinkan saya mewakili masyarakat, pengen tahu, terutama ke Pak Handoko nih. Pak Handoko, Baik. langsung ya Pak. Saya Ya, tuh kepingin silakan. taunya gini, karena banyak yang kemudian bertanya, ini kenapa sih Ya. seperti tiba-tiba gitu? Kok sekarang lembaga Eijkman-nya langsung digabung ke BRIN? Ada apa Ya. dengan lembaga Eijkman begitu? Apa yang Ya. menjadi alasan utamanya, Pak Handoko? Ya, jadi terima kasih Mas Bayu. Jadi Ya. yang pertama perlu saya sampaikan adalah selama ini lembaga Eijkman itu adalah unit proyek di bawah Kemristek, gitu. Dan karena Kemristek itu diintegrasikan ke BRIN setelah pembentukan BRIN 28 April yang lalu, ya otomatis Eijkman itu masuk ke BRIN, gitu ya. Jadi dan saya sejak lama sudah tahu bahwa ya ada masalah lah dengan kelembagaan Eijkman ini, gitu. Dan itu yang bisa dan memang berpengaruh ya pada bagaimana kita bisa memperlakukan para periset, ya termasuk yang PNS yang ada di Eijkman. Ya, karena itu sudah terjadi sejak lama. Karena waktu saya kepala LIPI, saya juga sudah berupaya membantu khususnya ya status para peneliti yang memang itu di bawah binaan LIPI ya kalau dulu ya. Jadi masalahnya itu lebih kepada status para penelitinya begitu yang ingin diperjelas sekarang. Ya, dan itu bisa terjadi kalau lembaganya ya kita perjelas juga gitu. Ya. Kalau tidak mereka tetap jadi tenaga administrasi kan masalahnya ya secara birokrasi pemerintahan seperti itu. Ya. Ini pertanyaan yang publik ketika banyak yang nanya saya melalui grup WA begitu, ada apa sih baik begitu, kenapa nih sampai heboh begitu, kira-kira kan begitu nih bayangan kita semua sebagai orang awam ya, Pak Handoko. Ini bukan karena lembaga Eijkman sedang meneliti vaksin merah putih dan kemudian agak sedikit saya menyebutnya ya, ada yang hal-hal yang tidak mau diatur oleh pemerintah sehingga kemarin lembaga Eijkman diambil aja deh sama BRIN begitu. Nah, enggak sama sekali begitu ya Pak? Ya, tidak. Nah, selama ini kan Eijkman juga di bawah pemerintah. Dia bukan mandiri loh ya. Eijkman itu setiap tahun dapat dana BPN. Bulan kemarin kan juga di bawah saya. Gitu. Bagaimana bisa mandiri? Kan nggak ada perubahan sebenarnya secara real sehari-hari loh ya. Karena kan waktu bulan April setelah ada BRIN ya dia di bawah BRIN juga kan. Gitu. Jadi betul-betul begitu sudah ada BRIN, semua akan menjadi resmi di bawah BRIN, lembaga-lembaga seperti Eijkman ini. Kira-kira begitu ya Pak Handoko, ini jadi clear. Ya, tapi sekaligus saya ingin menyelesaikan kan masalah kita yang sudah lama itu. Gitu kan kasihan lah itu ya. Dan kita nggak mungkin lah mewariskan masalah itu terus-menerus ya. Sudah 30 tahun nih. Oke. Cukup jelas Pak Handoko. Saya pindah sebentar ke Prof. Berry. Prof. Berry, banyak kalau saya sebelum kita ngobrol pagi ini, sejak kemarin saya sudah baca-baca banyak artikel pengamat segala macam begitu menyayangkan Prof. Berry. Ini diambil oleh pemerintah sedemikian rupa. Saya memudahkannya bagi pemirsa Sapa Indonesia itu dan saya sendiri adalah nanti tidak jadi independen begitu. Apa maksudnya Prof. Berry itu? Dan apakah ini akan sedemikian nanti akan ditanggapi oleh Pak Handoko? Prof. Berry? Oke, sekarang mungkin kita lihat performance dari lembaga Eijkman dulu. Jadi tim multidisiplinnya bagus, kemudian grup dinamiknya oke banget, kerjasama internasional sampai sekarang bagus dan publikasi internasionalnya seabrek.
kemudian pemerintahan canggih, iya, kualitas SDM oke, bidang ilmu banyak, kemudian manfaat untuk masyarakat jelas, dan etikanya terpelihara. Jadi kalau untuk saya melihatnya terutama di ini adalah suatu tim yang bagus, bisa dikatakan the winning team gitu ya, yang terbukti dari publikasi dan dari kerjasama internasionalnya. Jadi kalau ada perubahan tentu untuk Pak Anton ini PR-nya lumayan berat, ini bagaimana meningkatkan paling tidak sama publikasinya, sama kerjasama internasionalnya dan yang lain, karena ini tidak bisa dikatakan tidak sekedar gedung dengan orang-orang dengan fasilitas laboratoriumnya, namun amat terkait dengan publikasi. Jadi misalnya kalau sebagai contoh, item publikasi dari beberapa orang di situ itu amat sangat tinggi. Jadi katakanlah Prof. Vera atau dulu Pak Sangkot, kemudian kalau dibandingkan misalnya research item Prof. Vera itu 141, kemudian Pak Sangkotnya lebih tinggi lagi. Sementara saya sendiri, saya memang klinisi ya, tapi juga meneliti, saya 37 yang walaupun juga satu yang di majalah Lancet. Dan komentar dari majalah Lancet mau juga dilihat lagi itu di tahun 2013, amat sangat memuji. Majalah Lancet adalah majalah internasional kedokteran yang paling tinggi high impact-nya. Jadi high impact-nya itu di atas 50 impact factor-nya, dibandingkan dengan majalah lain yang sekitar 1, 2, dan 3. Jadi memang intinya memang ini adalah suatu tim yang bagus. Jadi sudah dikatakan the winning team. Nah, bagaimana perubahan-perubahan ini bisa kedepannya tetap menjaga kualitas dari lembaga Eijkman ini ya, Prof ya. Track record sebelumnya, jadi mohon bisa ditingkatkan ke depan. Amat tidak mudah nih Pak, untuk PR-nya. Bagi pemirsa Sapa Indonesia, sebuah lembaga penelitian seperti Eijkman ini salah satu tugasnya adalah menerbitkan jurnal-jurnal penelitian. Begitu ya Prof Berry dan Pak Handoko. Dan lembaga Eijkman ini termasuk yang salah satu yang produktif dan mengangkat nama Indonesia di jurnal-jurnal penelitian di luar negeri. Kira-kira begitu pemirsa Sapa Indonesia. Nanti Pak Handoko menanggapi. Saya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, Anda termasuk di Komisi 7 yang agak concern nih dengan peleburan ini. Ada dua hal yang saya catat berkaitan dengan para penelitinya. Saya meminjam istilah Prof Berry, the winning team-nya berubah nih. Kalau pakai istilah sepak bola, timnya Sintayong kemarin sukses membawa timnas ke final, begitu nih akan berubah dengan kemungkinan ada opsi-opsi dari BRIN begitu untuk para penelitinya. Nah, hal semacam ini, adakah jalan tengahnya? Bisa nggak sih the winning team-nya diambil semua atau gimana sehingga kemudian lembaga ini di bawah BRIN nanti tetap the winning team, Pak Mulyanto? Ya, selamat pagi Pak Profesor Juber. Selamat pagi Pak Handoko. Pagi Pak. Wah, pada senyum semua ini. Mas Bayu, kebetulan saya mengikuti Eijkman sudah sangat lama ya. Kemudian saya sekarang mitra dari Eijkman. Ya. Ada persoalan mendasar soal kelembagaan. Ada persoalan mendasar terkait SDM, peneliti. Ada persoalan terkait amanat strategis Eijkman untuk mengembangkan vaksin merah putih. Yang sebelumnya itu Eijkman leader. Sebelumnya leader. Dan juga fakta, lembaga biologi molekuler Eijkman ini adalah pusat unggulan ya, dari Kemenristek. Dari zaman dulu itu. Karena tadi Pak Juber sebut ya, itu luar biasa. Produktivitas dalam makna paper ilmiah, produktivitas dalam makna hasil-hasil riset, termasuk vaksin merah putih ya. Itu kan leader awalnya LBM Eijkman. Jadi memang persoalan kelembagaan riset ini soal yang pelik. Jadi bukan hanya soal tempat, soal tupoksi, soal orang digabung jadi satu, tapi ada ruh. Kelembagaan itu ada ruh, ada visi, membentuk ekosistem, jadi ada semacam budaya.
Makanya saya dari dulu ini masih tanda tanya. Ke lembaga riset yang seperti apa yang paling unggul? Ya. Apakah model Eijkman, model lembaga riset perkebunan Indonesia, atau model lembaga riset pemerintah, ya, yang murni APBN? Nah, Eijkman itu adalah campuran antara dana pemerintah, dulu 10M, sekarang 30M, dan sebagian diperoleh dari swasta. Penelitinya juga sama. Awalnya hanya tenaga administrasi. Ya. Pelan-pelan ada rekrutmen calon peneliti ya. Sebagian besar yang senior itu saya rasa bukan PNS. Ya. Nah, ketika terjadi peleburan kelembagaan, ya kan, SDM-nya mengikuti bingkai birokrasi. Kalau Ya. gini nih repot ya. Ya. Kalau birokrasi kan kita ingat kasus TWK-nya KPK. Ya kan? Syaratnya ketat. Ya, Ini urusannya Menpan yang menyaturan itu. Ya, Pak Mulyanto, Makanya, Pak ke Mulyanto, poin pertanyaan itu, jalan tengahnya adalah, kalau saya ya, paling tidak sampai vaksin merah putih selesai dari Eijkman, ya kan, barulah ditata. Oh, Sekarang oke. biarlah sampai betul-betul seat dari Eijkman yang dikirim ke Bio Farma firm. Kemarin saya kunjungan ke Bio Farma, menanyakan detail bagaimana seat yang dikembangkan oleh Eijkman. Awalnya kan ini basis Eijkman itu kan protein rekombinan mamalia. Ya. Namun nggak siap Bio Farma. Mereka siapnya rekombinan dari ragi. Ya kan berubah. Sehingga targetnya awal Februari mundur ke tengah Februari. Setelah seed jadi dari Eijkman, dikultivasi, ternyata kurang produktif hasilnya. Ya. Maka dikembalikan ke Eijkman. Eijkman dibalikan lagi ya, diteliti lagi. Kirim lagi seednya ke Bio Farma. Selanjutnya akan masuk tahap purifikasi, formulasi, baru produksi. Nah, terjadi proses iterasi antara Bio Farma dengan Eijkman. Kalau tiba-tiba ekosistem Eijkman berubah, saya khawatir mandek ini. Oh, oke. Terbayang, Pak Mulyanto. Terima kasih. Salah satu yang kita ingin tanya juga mengenai perkembangan vaksin merah putih yang sekarang masih ada bolak-balik ini untuk seatnya itu ya. Nah, Pak Handoko, dengan kalau membaca banyak kekhawatiran banyak pihak dari kalangan peneliti, DPR dan segala macam, khawatir tidak seproduktif lembaga Eijkman yang kemarin. Dengan segala masalahnya ya Pak, lembaga Eijkman tetap bisa produktif dan ada the winning team-nya begitu, para penelitinya. Lalu ada vaksin merah putih yang kita semua nunggu supaya kita nggak tergantung sama vaksin di luar negeri gitu. Nah, bisakah jalan-jalan tengah yang tadi diusulkan Pak Mulyanto dan lembaga Eijkman di bawah BRIN ini betul-betul nanti bisa seperti lembaga Eijkman selama ini, Pak Handoko? Ya, jadi terima kasih Mas Bayu, Prof. Zubairi dan Pak Mul, mitra kerja kami di Komisi 7. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan adalah concern kita itu justru untuk meningkatkan produktivitas. Gitu. Jadi kita melakukan kelembagaan ini bukan karena birokrasi, justru karena produktivitas. Gitu. Dan saya kan bicara, saya menghadapi dan saya tahu persis masalah di level mikro, di level grup per grup. Jadi saya bisa pastikan bahwa tim vaksin Eijkman itu tetap akan jalan. Long Eijkman-nya masih tetap ada kok. Gitu ya. Meskipun disampaikan tadi di awal Eijkman berhenti beroperasi, kan tidak ada berhenti beroperasi. Justru lembaganya dikuatkan, ya kan. Terus SDM-nya justru bertambah karena banyak teman-teman sekepakaran yang dari ex-LIPI, dari ex-Balitbangkes yang bulan ini akan masuk, itu juga akan gabung. Gitu ya. Dan memang fokus utama kami itu, karena itu kan target utama saya. Gitu ya. Jadi tidak Pak mungkin Handoko, saya tapi kan, maaf ya Pak Handoko, ini kan pemahaman saya gini, ini kan timnya sudah ini nih, begitu. Tim yang sedang menjalankan misalnya penelitian untuk vaksin merah putih, timnya ini gitu. Ini di tangan saya ini begini. Masih ada. Ini nggak akan berubah gitu. Bukan diganti terus ditambah orang yang lain begitu. Loh, bukan. Ya justru harus ditambah dong. Oh, begitu. Justru harus ditambah karena kan selama ini kurang. Ya kan? Dan yang ini kan
yang ditambah itu kan justru bukan level asisten riset juga. Ya. Gitu. Iya, karena saya tahu persis problemnya begitu ya. Karena membuat vaksin itu tidak mudah memang. Dan saya memahami betul kerja keras teman-teman. Itu sebabnya wah ini kita perlu tambah. Karena kita harus tahu bahwa di Indonesia ini belum ada tim riset yang memiliki pengalaman membuat vaksin dari scratch. Ya. Gitu Nah, ya. Pak Handoko, dengan tim yang ada sekarang kan sebetulnya cukup cepat sudah nih vaksin merah putih, bolak-balik dengan Bio Farma pun sudah cukup cepat. Ditambahkan belum tentu berarti dia makin mempercepat begitu. Saya khawatirnya malah merusak ritme kerja dan lain-lain. Kita pastikan akan makin cepat. Ya kita ini kan bekerja untuk, saya ini kan pelayannya periset ya. Ya. Gitu ya, jadi gimana membuat problem mereka itu bisa saya pecahkan. Jadi itu yang saya lakukan sebenarnya. Ya, jadi termasuk infrastruktur itu salah satu problem loh ya. Mengapa kita lambat ya kan? Karena infrastruktur kita memang tidak siap, itu saya harus akui. Makanya itu kita menyiapkan infrastruktur pada saat yang sama secara paralel dan termasuk juga pendanaannya. Gitu. Dengan adanya BRIN kan kita lebih kuat. Gitu. Jadi dengan dukungan Pak Mulyanto di Komisi 7 kan kita bisa konsolidasi anggaran bisa kami lakukan sehingga kita bisa menjamin pembiayaan itu lebih baik gitu. Oke. Sedikit tanggapan dari Prof. Berry berkaitan dengan vaksin merah putih, Prof. Ini kan harapan kita semua mendengarkan penjelasan Pak Handoko. Iya, kan untuk memberi komentar saya harus tahu detail. Kali ini saya mohon maaf saya tidak tahu detail rinciannya, jadi saya tidak boleh memberikan komentar. Tentu harapannya amat besar agar bisa cepat ya vaksinnya. Vaksin dalam negeri ini berhasil baik. Oke, ya kira-kira begitu memang harapan kita. Saya mesti jeda dulu Pak Handoko, Prof. Berry dan Pak Mulyanto. Setelah ini kalau dari sisi kinerja Pak Handoko menjanjikan kepada kita ini akan di dalam track yang tetap sama untuk Eijkman, tetap produktif dan tetap vaksin merah putihnya akan on the right track begitu untuk segera diproduksi. Bagaimana dengan para peneliti yang selama ini bekerja di lembaga Eijkman, Pak Handoko, Prof. Berry dan juga Pak Mulyanto?